Assalamualaikum guys, CMB Borderline kembali lagi saya mengudara. Ini season 2 dengan sahabat saya yang luar biasa. Kali ini kita bahas lebih dalam lagi tentang perkembangan seni, terutama di tempat tanah lahirnya komposer, kreator musik kita ini. Gitu Kang Riji. Siap Kang, assalamualaikum Kang. Iya pakai waalaikumsalam. Tadi saya assalamualaikum, waalaikumsalamnya barusan. Saya beda salamnya langsung ke Akang. Gitu. Iya. Gai udah dijawab. Gai kalaupun Gai itu penonton biasanya kalau penonton video itu YouTube cuma diem ya kalau ada yang assalamualaikum. Benar nggak sih? Iya. Iya kan? Tergantung. Kan orang mau jawab dalam kan hati. jawabnya dalam hati juga. Oh ya udah. Nah, Kang Berdiri, kita ngomong tentang musik lah, kan orang musik pasti cocoknya dengan musik. Kang Berdiri, kiat-kiat apa ya untuk memajukan seni yang ada di Karawang? Sambil ngerokok boleh lah. Ya, ngerokok aja ya. Boleh. Stres saya kalau nggak ngerokok. Aduh, aing manggesnya. Mikir di seniman teh harus kayak gitu. Terus kiat. Ya. Kalau bicara kiat berarti bicara cara dong, ya, bicara tujuan dan caranya biar tujuannya dapat dong. Nah, kiatnya dibangunlah beberapa kemungkinan, ya, strategi dalam hal ini. Nah, strategi ini nggak bisa dibangun oleh orang seninya, tapi harus dibangun oleh orang yang ikhlas, ya. Orang yang ikhlas ini ada nggak bicara gini, ya. Seperti saya ketemu Kang Didin, mungkin Kang Didin dalam hati kecilnya, andai gue punya lebih, mungkin ikhlas gue lebih tebal ketimbang yang memang sudah punya lebih tapi nggak punya ikhlas. Betul. Ya, nah, mungkin dalam hati Kang Didin bisa seperti itu, sama seperti saya. Kalau kalau aja saya itu dijadikan orang yang mungkin secara financial, ya, secara materi dikasih lebih aja, mungkin karena seorang seni pasti saya akan bangun dengan ikhlas, gitu kan. Nah, bicaranya kiat ini, tujuan ini menggebu di masing-masing hati seniman Kerawang. Dari seniman di Kerawang itu kan nggak cuma seni modern ya, tapi seni tradisional ya, seniman. Betul. Dan saya banyak berurusan dengan para pelaku seni tradisional, gitu loh. Jadi mereka simple thingnya atau cara berpikir mereka yang simpelnya itu gimana caranya mereka bisa nyekupin kebutuhan hidup. Waduh. Mereka nggak punya pikiran lebih, tapi begitu saya tanya dengan lebih hati ke hati, ya, hayang atuh Pak abdi ge ngatop kos batur cenah, hayang abdi ge cenah meuni kos, ya, intina kos seniman anu tos kahot, tos kasohor gitunya. Ada keinginan mereka itu. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi kumaha carana cenah Pak, cenah kan nyawa sorangan abdi mah kahirupanana ge ngan sahwap open manggung ge cenah nyaker aya manggung keur eueuh gitunya. Nah, dari situ terus kalau mereka ketemu bulan-bulan yang memang bulan-bulan mati ya buat orang seniman tuh kan, kayak apa namanya? Kemarin Covid misalnya. Ya, itu total kan mereka. Itu yang pandemik itu. Ya. Kayak pandemik itu mereka Covid-19 itu udah mereka itu tumbang semua dalam artian tumbang itu. Kasian banget itu. Labs udah sekarat dalam artian. Iya. Secara dapur yang banyak alat-alat mereka yang tadinya dipakai cari nafkah ya dijual untuk menafkahi. Nah, terus kiatnya apa? Nah, itu kiatnya nggak ada dari orang yang tulus. Ya, sebetulnya ada salah satu cara yang harus diciptakan oleh di Kerawang adalah industrialisasi seni. Ya, sekarang di Kerawang ini banyak kafe. Berapa kafe di Kerawang? Ratusan kan? Oh, banyak ya? Ya nggak tahu, saya juga nanya. Nggak tahu. Gue soalnya yang tahu gue tuh beberapa. Contoh. Ya, di Galuh banyak kafe, di Gerenta Rumah banyak kafe, gitu.
Nah, itu terus? untuk yang scoop yang middle and high ya. Juga middle ke bawah pun juga kafe juga banyak. Kalau diakomodir berapa ratus kafe yang ada di Kerawang. Oh ya ya ya, berarti di organisasikan Nah, ya apa ya diorganisasikan itu dalam artian gini, dijadikan asosiasi untuk market artis, dijadikan asosiasi untuk membangun industrialisasi seninya. Nah, itu salah satunya kira-kira siapa yang harus menjadikan apa ya? Jembatannya, betul. Jembatannya harusnya memang Dinas kah? yang punya kuasa dong. Oh, berarti Yang punya kuasa itu kan bisa jadi dinasnya terkait, bisa jadi personalnya, bisa melalui PHRI, kan banyak cara, kiatnya itu banyak. tapi selama ini ada nggak sih seperti itu yang di arahan dari mereka atau gimana? Sekarang aja nih di Kerawang seperti apa? Entahlah, saya yang jelas sampai hari ini nggak ada pergerakan yang mengarah ke sana, apalagi berpikir membangun industrialisasi seni. Nggak ada itu. Sejak kapan? Pejabatnya siapa? Dari dulu nggak pernah saya ada. Kalau untuk bicaranya menggelar, gelar, itu kebiasaannya orang-orang yang punya kuasa, punya aturan, punya kewenangan. Ya, cuma menggelar dan menggelar. Aya keur ayeuna isukan eueuh. Ya kan? Oh, jadi itu mah kayak pesta sesaatnya ya. Tah. Jadi iya, euforianya dapat. Besoknya. Iya. Jadi kasihan si Angger weh. pelaku Gitu. seninya. Pelaku seni hanya bisa makan pada saat itu saja. Senangnya pada waktu itu. Setelah itu dia akan kemana? Ya sama aja. Iya. Balik lagi ke porsi dia. Kumaha isukan. Besok orang boga gitar hiji namanya dijual jang sapa poe meureun kitu. Jadi nya isukan kumaha jeung kumaha isukan memang. Nah ini kebiasaan. Kalau sekedar menggelar mah itu mah IO tingkat SMP juga SD bisa. Waduh. Ya sekarang SMP aja bikin sok IO, bikin jadi IO lah. Penyelenggara gelaran apa? Perpisahannya contohnya. Bisa mengundang klub musik apapun. Oh iya. Nah, gitu. Iya betul. Nah, itu kan menggelar sifatnya. Tapi bukan gelar tikar ya. Iya, itu gelar tikar urut. Ya itu kembali lagi, kenapa sih sampai saat ini hampir semuanya ya, kalau mau saya lihat bukan saja hanya di Kerawang, ya bukan hanya di Kerawang, di daerah-daerah pernah saya singgah ke kota A, kota B gitu. Tapi yang lebih nyentrik itu ada di Jogja. Saya lihat kelihatannya para pelaku seni itu dibina. Coba deh, apakah Diakomodir. Ya diakomodir. Mereka jadi merasa gue hidup di kota sendiri. Mereka itu menata kotanya juga sungguh-sungguh. Nah, ikhlas. sebenarnya harus juga ada satu kesempatan teman-teman di parlemen kali ya, membuat satu aturan tentang bagaimana menghidupkan seni pelaku di Karawang misalnya. Kalau gue nih jadi dewan, gue bikin perda. Bisa itu. Iya kan, perda bagaimana supaya hidupnya seniman di Kerawang. Saya nggak mau tahu mau orang parlemen kayak mau orang pemerintahan. Tapi jangan gue bilang jadi dewan ya. Amin loh. Enggak mau. Ya. Paling nggak mau aku. Saya juga kapok. kembali sorry tadi gue potong. Nah jadi saya nggak peduli dah mau dia anggota parlemen atau mereka itu anggota parlemen kayak mau orang pemerintahan kayak, kalau di sininya tidak tertanam ikhlasnya untuk membangun bullshit atau itu. Untuk menciptakan jejak tapak yang bisa jadi sejarah, mereka diingat sampai mampus nanti. Berat cuy. Gitu. Mampus. Susah. Kalau mereka tidak punya niatan itu. Tapi kalau mereka punya niat sedikit pun lalu dilakukan, ikhlas, itu jejak tapak yang akan dibangun dan tidak akan pernah orang lupa. Itu aja dong. Betul. Nah sekarang dari yang menoreh ya, mau ya siapapun yang punya kuasa di Kerawang ini, ada nggak yang pernah diingat oleh orang seni Kerawang dengan jasanya yang pernah membangun dan membangun orang seni, pelaku seni di Kerawang itu hidup lebih sejahtera, hidup lebih
nyaman berekspresi, nyaman berkreasi, nyaman menciptakan, nyaman berprofesi? Ada nggak? Ya ada. Nah, ya juga sih. Jadi mungkin kalau saya lihat para pemimpin kita yang berkuasa, ya, di sini belum tertanam dalam hatinya memimpin dengan hati, ya kan? Masih dalam memimpin dengan euforia. Ini beda gini. Oh iya, Gini, iya. bedanya gini. Oke. Saya seorang pejabat dong. Oh, Ya. Mau saya anggota parlemen kayak Ah. ya, atau punya kuasa lah ya. iya. Maksudnya pejabatnya apa nih? Kan ada pejabat dua nih. Pejabat eksekutif atau pejabat Terserah, yudikatif. pokoknya yang punya kuasa di Kerawang. Jauh ya, oke. Ya. Mindsetnya ke situ aja dulu. Saya nggak mau milah-milah. Ya, jangan sampai ada orang salah paham. Ya. Gini, kebanyakan rata-rata. Nih, gua punya duit. Lu olah tuh. Yang penting itu beloknya ke gua. Semua mindsetnya gua. Mindsetnya gua. Mati dong kreativitas seninya. Nah, bicara mati atau tidaknya kan orang yang di apa namanya, disenangkan pada saat itu nggak berpikir soal apa-apa dong. Yang penting gue bisa makan kan gitu jadinya ya. Kan simpel. Orang seni simpel. Gitu loh. Sulitnya, ya emang sulit majunya karena memang. Gampang. Bicaranya gini. Ada duit. Nih, 10 juta. Lo bikin event di sini, ya. Besok lo bikin event di sini. Tolong. Asetnya gua. Ya tau? Asetnya gua. Dan nama gua. Gua. Lalu ekspektasinya apa? Ikhlas nggak? Luar biasa ya. Sulit kalau gitu. Buat kita nih, kalau saya pribadi ya mengesimpulkan posisi keadaan saat ini seni di kita ini di Indonesia terutama, bila setiap daerah cenderung tidak punya keikhlasan untuk membangun, hanya Tapi orang-orangnya. giliran pegang mic pang depan nak. Paham ya? Iya, aku tahu itu. Ya? Iya. Giliran bagian mikrofon paling depan. Paling depan karena dia pengen terpilih lagi. Dia pengen lebih terlihat. Oh, terlihat gitu ya. Seolah gue lebih punya jasa. Benar. Gitu? Yang berjasa sebenarnya di belakang. Bullshit itu. Yeah. Guys, ini memang luar biasa. Tapi harus menjadi satu pedoman kita ya, bahwa menjadi ikhlas itu emang sulit di zaman saat ini. Hanya ada 1, 2, 3 itu pun bisa terhitung dari jumlah semua orang gitu kan. Nah, dan saat ini saya juga ingin bertanya nih, ada nggak sih Kang Freddy di sini di kita nih yang ikhlas, atau memang mereka belum kita jambangin dah apa gimana Ada ya? yang ikhlas, tapi ikhlasnya itu saya nggak tahu klasifikasi ikhlasnya seperti apa. Ya mungkin ya di mata tertentu ikhlasnya mungkin jadi sesuatu nilai, tapi ikhlas yang dimaksud pada yang konteksnya seperti ini saya belum lihat sih ya. Belum lihat ya. Saya jujur baru sekarang ini saya bisa berhubungan dengan banyak orang-orang yang intinya rata-rata yang dekat dengan saya itu para pelaku seni. Nah, saya pun juga bisa dikatakan hitungan jari lah ya ketemu orang-orang yang memang punya segala hal. Ya, saya orangnya memang penyendiri. Saya nggak suka berkumpul dengan orang banyak. Kenapa? Apa karena takut diminta banyak orang rokok kayak gitu? Bukan. Enggak, justru malah saya yang banyak minta rokok. Oh gitu tuh Pak. Suka merendah dia mah. Guys, ini salah satu seniman yang luar biasa buat saya nih. Selain banyak sekali karya ciptanya, tapi banyak juga penyendiriannya. Ya, menyendiri buat saya itu bukan saya nggak suka berbau. Tapi benar juga sih, orang-orang yang seniman dengan sendiri dia banyak ide yang keluar gitu kan. Ya Kang Freddy, bener kan? Kayak saya juga gitu, menyendiri. Dari situ saya banyak mikir. Kalau saya menyendiri bukan apa-apa, ngumpet.
Udah. Budak-budak debt collector. Bohong guys, bohong. Terus Jadi kalau kesendirian saya itu dalam arti bukan saya tidak suka berbaur, bukan saya tidak suka bersosialisasi, tapi yang paling penting apa sih yang belum pernah saya alamin di usia kayak saya? Apa sih yang belum pernah saya alamin? Saya mau sosialisasi dengan bentuk orang kayak gimana, kelas bagaimana, saya pernah ngalamin semuanya. Ya tak? Saya mau ada di dunia kayak apapun bentuknya, saya lebih duluan dibanding orang Kerawang ini. Ya kan Kang Freddy ini lamanya di Jakarta kan? Ya, lama di Jakarta itu kan banyak hal yang mendidik saya. Oh, Jakarta tuh semuanya ada. Nah, dari kalau mulai bicara semuanya ada, berarti kan dari tingkat apapun ada sampai apapun ada. Jadi Nah, Kang Freddy saya udah luar ngalamin. biasa nih kalau dihitung di kalau ada malaikat nanya, gue nggak tahu nih Pak. Maksudnya kan dunia di Jakarta luar biasa. Kerawang berapa persen sih gemerlapnya kayak Jakarta? Nggak ada, nggak Ya, berapa. dari situ saya sebetulnya lebih intensnya saya sendiri itu saya banyak mikir. Dari mana Ya. nih? Dari perubahan ke Kerawang, dari Jakarta ke Kerawang? Ya. Banyak mikirnya atau memang ke enjoyan di Jakarta nggak mikir-mikir? Ya, di Jakarta saya nggak mikir-mikir, Ah. ya, nggak banyak mikir dan nggak perlu mikir ya, gitu loh. Karena yang paling penting itu di Kerawang itu saya tuh kenapa dibilang saya suka sendiri. Dengan kesendirian saya bisa membangun soul yang intinya lebih mendasar, lebih mendatar, lebih down to earth. Istilah down to earth tuh saya lebih bisa menyikapi, oh ada ternyata kelompok orang yang membutuhkan saya saat ini, dan saya harus bangun itu sama-sama. Nah, saya dalam kesendirian itu saya bangun gimana caranya mereka bisa hidup hanya dengan cara-cara saya. Nah, saya orang yang tidak dikasih lebih soal finansial, soal materi, soal kekuasaan, tapi saya punya tujuan yang gimana caranya mereka biar ini orang-orang pelaku seni yang dekat dengan saya ini bisa tercipta. Ada hal yang lebih yang bisa mereka terima. Gitu loh. Itu kesendirian saya yang saya nikmati. Dan hampir juga saya nggak suka ngobrol yang nggak jelas-jelas. Jadi saya tuh orangnya fokus, sangat fokus kalau sekarang. Karena apa? Ini yang jadi satu patokan dalam diri saya. Gila, gue seumur ini belum satu pun yang bisa gue bikinin jadi jasa gue untuk ke depan buat orang Kerawang. Yang bisa jasa gue tuh bisa diingat oleh orang Kerawang. Seumur gini gue belum melakukan apa-apa untuk mereka. Itu yang terpikir oleh saya sekarang. Itu ya. Nah itu yang lagi saya asah gimana caranya. Makanya saya sekarang mungkin Kang Didin hafal bahwa saya sekarang juga tergabung di salah satu lembaga ya. Saya ada di Laskar NKRI dan kebetulan saya kepala divisi sosial seni budaya. Dan itu adalah satu jabatan kepercayaan yang memang saya jadikan tolak ukur agar saya bisa mendorong satu sisi ini, ya, orang seni ini biar mendapat hak yang sama. Lewat lembaga itu. Ya, hak yang sama itu saya tujukan kepada orang-orang yang punya kekuasaan, gitu loh. Tujukannya itu. Jadi minimal kasih hak mereka atau beri peluang mereka untuk bisa mendapatkan hal lebih. Ayo bangun sama-sama, maksudnya mendorong pemerintah untuk ayo bangun sama-sama, gitu loh. Hak mereka dibangun sama-sama, jangan dipersulit, gitu loh. Ini jangan dipersulit. Keinginan mereka untuk mereka tuh pengen merubah nasib, pengen dapat lebih, gitu loh. Orang-orang seni ini pengen dapat lebih, tapi nggak dapat lebih. Nah ini saya dorong dengan posisi saya sekarang tuh saya dorong. Kalau saya berpikir nih Kang Freddy ya, mungkin kayak zaman kayak dulu Kang Freddy membangun menjadi satu musisi itu dengan hal yang sangat sederhana, ya kan?
Simple, harus menggambar di kertas, berkertas-kertas terbuang. Karena Bayangin, saya ngapalin lagu 400 lagu hanya dengan menggambar. gambar di hanya pensil belum dan punya gitar. nah, dan berapa tahun ke depan setelah memiliki digitalisasi ya, semuanya lengkap dan ada di Kerawang Iya. pun, itu dekadenya sudah cukup lama. Jenjangnya Jauh. Nah, saya pikir kayak gini, mungkin kepedulian orang-orang Indonesia yang menjabat atau yang jadi Kerawang para aja. pejabat Ya. mungkin juga harus punya dekade kayak gitu kali ya, regenerasinya. Contohnya gini deh, kira-kira kapan Indonesia memilih satu pimpinan tanpa angpau? Ayo, ini kita ngomong saya kayak gitu ya. Ini bisa di ini dong. Kalau Kang Brady dari mulai kertas ke piano beneran itu 20 tahun. Nah, dari piano ke kepedulian pemerintah berapa tahun? Coba lihat, tengok negara-negara tetangga kita yang peduli kepada musisi itu sudah sampai semana? Kan sudah jauh. Mereka memberikan satu alokasi ke alokasi yang lain dengan jelas. Di kita kan nggak jelas. Betul nggak sih? Nggak, ini kita ngobrol real kan? Ih, ngomong naon sih sebetulnya. Tapi ngerti saya. Jadi pura-pura tengah arti ya. Guys, satu jadi itu orang itu geran batu. Tepugu. Orang kita ngomong gitu. Guys. Urang keur ngahulang tadi ngomong naon tadi. Mana sorangan ngulangnya? Ngahulang. Jadi keur ngahulang teh tadi urang keur di-shooter video pakai handphone. Jadi urang lagi ngahulang. Oh, yang nyaho itu teh. Jadi gini. Enggak, saya sih butuhnya gini, mungkin di Indonesia itu kesadaran akan munculnya kesadaran Enggak, saya membutuhkan waktu saya gitu loh. Enggak bicara soal skup yang terlalu luas kan. Enggak. Saya enggak ngobrolin Indonesia, saya ngobrolin kota di mana saya lahir dulu aja. Iya. Sekarang jadi Kerawang misalnya ya. Pemilihan desa. Maaf ya, saya tanda kutip atau pemilihan kepala desa nih. kepala desa. Oke. Oh iya, kalau desa nggak mungkin. Pemilihan kepala Pemilihan desa, desa. ya, yang sudah tidak lagi menjadi rahasia umum, memberikan angpau. Angpau ini kapan berakhirnya? Itu juga yang jadi masalah. Sama dengan kapan kepeduliannya terhadap seni. Iya kan? Kang, kalau sudah Enggak, gue pengen tahu. Nah, sekarang teman-teman kita yang sudah menikah, punya anak, didiklah anak-anak kita untuk tidak, hey, anakku, nanti ke depan di saat bapamu sudah tuir, kamu jadilah warga negara yang tidak mau menerima angpau. Itu salah satunya. Nah, nanti kan kalau sudah tumbuh kembangnya generasi, Indonesia akan menjadi clear dong, kayak negara-negara yang lain tidak butuh duit angpau, yang penting kan kinerja mereka, kerjanya yang benar. Dan kalau pakai angpau lagi, saya rasa nanti pekerjaan mereka tuh mencari-cari pengganti angpau lain. gini Kang. Bener nggak sih? Benar. Bener nggak sih? Benar. Kenapa janjinya gitu? Inilah fungsinya kita ngobrol. Iya. Yang perlu dicatat dan digarisbawahi, kepemimpinan itu estafet kan. Estafet. Estafet. Lari kali ya? Estafet itu jelas dong. Oh, iya. Dari yang sedang berkuasa sekarang, yang mimpin sekarang, yang menjabat sekarang, besok kan nggak mimpin lagi, nggak menjabat lagi, nggak punya kuasa lagi dong. Iya. Ya toh, estafet berarti kan regenerasinya jelas dong. Ya. Nah, tapi ada hal-hal yang memang sayangnya masyarakat ya hampir bukan di Kerawang aja, masyarakat dimanapun tatkala ada pesta politik seperti itu, ya, saya tidak mengategorikan pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, kayak pemilihan caleg ya. Iya, tapi itu disebut. Ya, ini tidak mengklasifikasikan, tapi hal-hal yang seperti itu, yang tadi dibilang angpau, itu kan dibuat jadi tradisinya, jadi membudayakan. Jadi dibuat seperti tradisi kan. Pesta seperti itu dijadikan pesta per 5 tahun bagi rakyat, ya. Ya bicaranya itu, ya. Nah, rakyat itu cuma dapat hal-hal seperti itu ya di prosesnya seperti itu di proyek 5 tahun nanti. Ada istilah uang cendol lah. Uang cendol ya. Yeah. Itu udah jadi budaya kan.
Jadi tradisi yang sulit memang tidak mudah menghapus itu, gitu loh. Yang sekarang mah tinggal kan itu yang paling saya pegang, yang paling saya garis bawahi, kepemimpinan, kekuasaan itu estafet. Nah, dalam proses estafet inilah kita tinggal membina calon-calon regenerasi pemilik kekuasaan ke depan. Hal itu yang tinggal ditekannya di situ, Kang, bukan di masyarakatnya. Iya, artinya saya berbicara pada para apa ya, rumah tangga yang baru itu, yang baru menikah. Kalian kan baru nikah nih, mau punya anak, nanti setelah punya anak, didiklah anak-anak kita untuk tidak menerima uang cendol untuk ke depannya kan gitu. Begitu juga Pendidikannya bukan di rumah, Kang. Kalau mau dijadikan edukasi resmi itu di tiap sekolah. nah itu lebih canggih. Ya itu. Itu Dari lebih SD ditanam, dari SMP ditanam, SMA ditanam. Hmm. Kalau sudah tertanam seperti itu baru. Berarti aku harus jadi kepala dinas pendidikan dong. Dijadikan itu salah satu Acuan. acuan jadikan project yang mengedukatif para siswa. Ini menarik nih. Iya. Menarik. Jadi kalau kalian mau disebut Bukan di rumah bukan pendidikannya. betul-betul. Setidaknya itu hanya person to person doang ya. Iya, person Nggak to akan person. bisa mengubah secara drastis. Iya. Betul. Itu membangunnya itu dari ya pokoknya di sekolah yang punya kepentingan itu. Jadi masuk pendidikan acuan kurikulum. Tuh itu ya. Kira-kira ada nggak ya di Indonesia kayak gitu? Ya, harusnya bisa dibangun. Enggak, kira-kira ada nggak ya di Indonesia? Ya, kalau bicara ya kira-kira yang belum ada sih. Kan aki-aki itu mah. Ya itu yang paling kompeten itu ya dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan sebenarnya mengubah dunia pendidikan adalah satu sosok guru sebenarnya ya di dalam kehidupan kita. Ya, secara nasional Indonesia dan kabupaten kota manapun, dunia pendidikan harus menjadikan sosok guru, mengubah tatanan masyarakat itu dari dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan kita melempem, ya generasi kita juga akan melempem. Iya. Iya kan? Nah, Kos kerupuk anginan. dingkeun we nya melonyot pas di dahar teh konyok. Guys, ini bahasanya bahasa Jerman, guys. Jadi wajar karena memang kita orang-orang Sunda ya. Jadi Kang Fred ini guyonnya memang senengan dengan Sunda dia mah. Jadi dia teh kangen sebenarnya, kangen udah lama di Jakarta. Terus balik lagi ke Kerawang. Bukan kangen, saya tuh sebenarnya nggak punya teman. Orang teh ngomongnya tata. Asli kan. Iya. Saya tuh memang jarang kemana-mana, tapi saya ada, udah selalu berpikir gitu loh. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang punya kuasa. Saya pernah ngobrol dengan si A, B, C, D-nya, saya sering ketemu. Pernah ketemu. Ngobrol dari hati ke hati soal gimana caranya membangun sesuatu dengan ikhlas. Ya, membangun juga mendorong niatan mereka agar lebih menciptakan sejarah kebaikan. Ya, saya sering ketemu orang-orang yang punya kuasa. Ada nggak Kang Freddy untuk terbersit menjadi satu ingin jadi dewan kah? Enggak. Atau nomor 1 nomor 2 kah? Enggak. Nomor berapa pengennya? Yang penting saya Kan sekarang udah punya nomor 4. saya itu nggak butuh kayak gitu, bukan nggak pengen, tapi nggak butuh kayak gitu dalam artian saya biarkan saya dengan porsi saya, kemampuan saya mengabdi saja, untuk mereka. Yang mereka ini bukan pemilik kekuasaan ya, tapi mereka ini ya orang-orang yang memang harus saya dorong gitu loh. Sebab sekarang ya yang saya sangat perlu pikirkan, kita pikirkan, di Kerawang ini banyak komunitas, di Kerawang ini banyak kelompok yang dibangun dan didamai ya. Dan kita tidak usah sebutkan satu persatu kelompok-kelompok itu yang menyatakan saya kelompok seni, saya kelompok pecinta seni budaya, saya kelompok dari budaya ini, seni ini, budaya ini, seni ini. Banyak kan? Nah,
Yang saya pertanyakan, kemana tujuan mereka? Sebab mereka dibangunnya per kelompok. Ya. Enggak, maksud ya saya juga nanya sekarang. Kelompok itu wajar saja kalau misalnya kelompok gendang, seruling atau jaipongan itu kan kelompok. Ya. Tapi kalau yang dimaksud Kang Freddy itu kelompoknya kelompok apa tuh? Mengatasnamakan sesuatu karena ada keinginan? Gini, kan di Kerawang itu kan banyak paguyuban, komunitas, ya toh? Yang intinya dinamai oleh mereka, dinamai kelompok seni dari seni anu, kelompok dari seni budaya anu, ya banyak dong. Iya. Tapi yang saya tanya itu kemana tujuannya? Iya. Tujuannya kenapa pertanyaan itu dilontarkan? Aha. Kemana tujuannya? Kalau kalian juga bikinnya cuma per kelompok. Iya betul. Kenapa nggak disatukan aja kelompoknya? Biar Suaranya juga lebih satu dong. betul. Nah, kenapa ya? Ya itulah. PR satu. PR-nya apa? Kelompok ini dibangun ada dasar yang bersinggungan dengan kepentingan seseorang. Oh, waduh, pusing kalau kita pelaku seni misalnya digenderangi untuk kepentingan itu. Ya kan? Ini udah bukan hal yang rahasia ya. Oh, ini tuh saya baru tahu loh. Ya basically. Basically selalu nanti ujung-ujungnya kelompoknya itu dijual untuk satu kepentingan yang pemilik keinginan dong. Oh. Sangat disayangkan ya. Nah, ini yang saya sih berharap kenapa saya nyampe ngomong kayak gitu. Sebetulnya saya nyentil, bukan saya tidak menyebut kelompoknya dong. Ya iyalah. Saya kelompok apa-apanya saya peduli, saya nggak peduli. Yang penting yang saya pengen itu kelompok yang katanya dari orang seni, yang katanya cinta Karawang, yang katanya cinta budaya Karawang, kenapa nggak satu aja? Betul. Sekalian kita dobrak aja pemilik keinginannya. Waduh, merdeka. Kita dobrak pemilik keinginannya, biar mereka itu nggak memanfaatkan. Aduh. Kalau orang kelompok yang tadinya banyak dijadikan satu kelompok saja, ya. Ya jadi kepikiran saya kalau banyak kelompok dimajukannya gak sulit lah, harusnya satu, ya kan? Kalau satu wadah lah satu gitu. Wadah. Kan enaknya itu apa? Semuanya ada dalam satu kelompok itu. Iya. Dan pemilik keinginan atau yang punya keinginan ini nggak harus memanfaatkan kelompok ini. Akhirnya kelompok ini pecah dong, ya toh? Karena kelompok ini merasa sudah dipegang oleh orang yang memiliki kepentingan. Lalu kelompok ini misal lagi karena sudah dipegang oleh orang yang memiliki keinginan. Coba kalau misalkan satu kelompok aja, satu kelompok itu satu komando dong, satu suara dong, ya. Pemilik keinginan itu berani nggak masuk? Mindsetnya yang harus dirubah. Wah, kalau gitu Kang Freddy, saya berpikir agak sulit memajukan seni. Betul. Apabila ada banyak kepentingan. Jadi naturalnya pemimpin untuk ikhlas itu sulit. Susah. Di zaman saat ini ya. Berarti bukan hanya di Kerawang kalau begitu. Kelompok ini ya saya bicara kelompok ya, saya maaf tidak menyebutkan kelompok apa ya. Iya. Yang jelas. Jangan, dan sama saya juga di-cut nanti. Ya intinya gini, kelompok-kelompok seperti ini tatkala dia merasa sudah dicukupi, apalagi pentolan kelompoknya dong, ya dicukupi, ya udah ngekor, sudah lagi tidak punya idealis. Jadi akhirnya dia akan tidak lagi bisa membuat ide-ide kreasi-kreasi ciptaan. Boro-boro berkreasi. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Keinginan dia udah tertimbun dengan satu itu aja dong. Iya. Seperti indahnya lagu Balonku Ada 5 udah beda lagi kan? Beda. Jadi jadi berapa? Balonku ada 74 sekarang. Iya. Gitu ya. Apalagi era sekarang nih 2023 2024 warna partainya yaitu 74 partai gitu. Aduh, aku nggak pernah jujur ya. Bohong banget. Enggak, masalah gini, Bro. Soalnya yang langsung nerima job. Enggak. Pusing kalau mikirin partai, yang baru lagi pusing kok mah. Kadang
jujur ya, saya pernah pertama kali partai banyak tuh, oh, gue mau milih yang mana ya, kan gitu kan? Nah, Nah, Kang Didin aja, yang orang yang sudah namanya saya anggaplah di middle height ya. enggak, gue middle awet apanya? Middle height ya. Enggak, aku mau orang biasa. Orang yang udah kategorinya middle height. Nah, bingung, apalagi nu dihandap. Karunya pisan. Mikirkeun ngaranna ge misahan pilih intinya partai nah ge sakitu lobana. Kang Freddy, saya pertama kali itu yang banyak setelah 3 kan kok banyak ya. Saya ngalamin tuh. Pas dibuka aing milih di mana kan gitu kan. Kok mau harus dihandap? Tah, Kenapa sih nggak dikerucutkan jadi minimal 15 gitulah, lumayan nggak tahu lah. ya, itu teknis kayak gitu saya nggak ngerti lah, itu urusan Ya kalau saya ketua RT, wah nggak ada hubungannya. nggak ngerti saya urusan kayak gitu sebetulnya. Ini bro, kenapa jadi ke politik ya? Makanya, karena itu tadi, makanya kan kita bicaranya kan kenapa bersinggungan ke sana, karena kita kan prihatin sebetulnya. Iya. Kita tuh pengen ada sebetulnya orang seni kan simpel, pengen punya bapak angkat yang ikhlas. Iya. Sederhananya itu, tapi yang tidak memanfaatkan, Ya. ngalir aja, toh suara nggak kemana-mana, kan gitu dong? Ya. Iya. Oh siap guys. Kayak ini benar-benar suatu pencerahan ya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat CMB Borderline, yang nanti kan 2024 ini akan jadi satu pesta demokrasi. Saya harapkan di tahun depan ada juga bapak-bapak angkat yang ikhlas untuk Bapak angkat dari sekarang. Dari sekarang. Bukan, iya seharusnya dari kemarin-kemarin. Oh ya udah, berarti saya dari kemarin-kemarin. Angkat dari sekarang. Ya udah, gue mau closing bro, gue mau closing. Aduh gila, Iqbal udah ngasih, Biarin operatornya. Di load saja. Bini gue udah telepon ntar. Guys, ini malam yang indah. Malam yang indah bisa. Bentar lagi aku diajarin tentang musik oleh Kang Freddy ini. Tapi kesimpulannya bahwa pelaku seni ini memang harus ada bapak angkat yang ikhlas. Ikhlas. Siapapun orangnya, dan Ikhlas. terutama orang bapak angkat itu suka dengan seni. Kekuasaan itu gak akan kemana-mana. Ya. Kalau ikhlas. Ya, akhirnya si bapak angkat itu tinggal menikmati seninya dan membiarkan para pelaku seni itu menciptakan kreasi dengan natural. Pelaku seni juga akan ikhlas mendorong si bapak angkat ini untuk mau apa sih? Iya. Saya harapkan yang bapak angkat itu namanya ikhlas juga. Si ikhlas. Ikhlas Sabarudin misalnya gitu. Mudah-mudahan guys, insya Allah mudah-mudahan kita tetap positive thinking, karena di masa depan, langkah kita ke depan akan terus berupaya bahwa kehidupan ini indah kita jalani. Selalu berdoa bahwa kita akan terus bersama orang-orang yang baik. Amin. Ya, kita Kang Freddy hatur nuhun. Sami-sami Kang. Saya ucapkan hatur nuhun. Siap. Kalau bahasa Inggrisnya thank you. Ya, Bahasa Jermannya so. Bahasa Cina-nya Cinya. Sisi. Cici. Kalau bahasa Jepangnya arigato gozaimashita. Dan bahasa CMB-nya thank you guys. Saya akhiri CMB Borderline. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan menjadi satu motivasi ke depan bahwa pembicaraan ini ada maknanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.